Berjumpa lagi bersama kakak pengasuh dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Hari ini kakak Nela akan menyampaikan materi anak subjenjang remaja 2 membahas mengenai saksi Tuhan dalam Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini kami selaku anak-anak remaja sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil datang beribadah memuji kebesaran nama-Mu, dan kami di saat ini Tuhan Yesus akan membaca firman kebenaran Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai anak-anak ini di dalam membaca Alkitab. Datanglah kepada kami ya Tuhan Yesus, agar kami bisa mengerti dan kami bisa memahami apa arti daripada kebenaran firman-Mu. Amin. Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30 dengan judul Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rembab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu.
Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak memampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan di siang hari ini. Adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kakaknya mau tanya, apakah adik-adik masih ingat siapa tokoh Alkitab yang kita bahas sebelumnya? Ya, benar. Kemarin kita membahas tentang Yesaya sebagai saksi Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang saksi Tuhan yang lainnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada seorang raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar yang menguasai Yerusalem pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta
dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya pada daerah Dura di wilayah Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar ini mengeluarkan suatu titah yang berbunyi, "Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, haruslah sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa saja yang tidak sujud menyembah kepada patung akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Menanggapi titah raja, ada 3 orang pemuda Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang tidak mengindahkan perintah raja, yang tidak sujud menyembah patung emas yang didirikan. Karena hal itu membuat raja sangat marah dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah adik-adik, dari cerita ini kita melihat dengan jelas mana sikap yang dapat kita contohi dan mana sikap yang tidak dapat kita contohi sebagai remaja Kristen. Hal yang tidak dapat kita contohi yaitu mengenai sikap Raja Nebukadnezar. Dari titah raja kita melihat dengan jelas bahwa secara tidak langsung Raja Nebukadnezar telah menunjukkan sikap yang lalim dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan perintah Allah. Kemudian bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, tentunya sikap yang ditunjukkan oleh mereka bertiga dapat dicontohi oleh remaja-remaja Kristen. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah menunjukkan sebuah sikap kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Sikap tersebut menunjukkan sifat dan ciri dari saksi-saksi Tuhan. Tentunya kita sebagai remaja Kristen haruslah menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting kita selalu taat kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Dalam konteks kita sekarang ini, dalam menghadapi pandemi virus corona, kita selaku remaja Kristen haruslah selalu taat beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita harus selalu taat mengikuti anjuran pemerintah yang harus tetap tinggal di rumah dan belajar di rumah. Dan kita juga harus setia, tekun belajar mandiri, walaupun saat ini kita belajar di rumah kita masing-masing. Dari hal tersebut di atas, kita sebagai remaja-remaja Kristen dapat menentukan nilai kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, sehingga kita bisa disebut sebagai saksi-saksi Tuhan. Demikianlah materi yang disampaikan oleh kakak pengasuh di saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena di saat ini Bapa, kami selaku anak-anak remaja 2 telah selesai beribadahmu Tuhan. Dan Tuhan, firman yang kami sampaikan kepada anak-anak kekasih kami ini bisa menjadi pedoman bagi mereka, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau mereka segala kekuatan kepada mereka, pendewasaan diri kepada mereka Bapa, sehingga mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu tetap setia dan selalu mengingat kebesaran nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kita di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.